Aku Kayla dari Project With Us yang akan membantu acara webinar With Us selama beberapa jam ke depan. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti webinar With Us kali ini dengan judul Stress is Good, How to React Stress for Youth People in this Hustle Era. Selamat datang teman-teman. Semoga acara nanti dapat berlangsung dengan lancar hingga selesai dan diharapkan teman-teman bisa aktif menyimak ya. Oke, sebelum dimulai materinya, yuk semua boleh on cam. On cam dulu yuk semua. Biar kita bisa lebih interaktif, jadi acaranya bisa lebih seru. Sambil pakai virtual background yang udah diberikan. Aku juga punya info, jangan lupa di akhir sesi akan diberikan link absensi yang wajib untuk diisi untuk mendapatkan sertifikat. Maka dari itu, teman-teman diharapkan untuk terus perhatikan dan ikuti sampai akhir sesi. Dan tentunya kalian juga sangat diperbolehkan untuk mengabadikan webinar ini di story Instagram masing-masing selama webinar berlangsung. Dan boleh banget nih sambil di-tag ya Instagram Project With Us-nya, Instagram kita itu @projectwithus.id. Selanjutnya, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan ketik dan send melalui website slide namanya Slido, yang link dan kodenya akan diberikan di kolom chat Zoom nanti. Nama websitenya app.sli.do dan memasukkan kode 552805, nanti akan ditulis di kolom chat. Tapi bagi yang ada kendala untuk mengakses website Slido, kalian bisa ketik aja di kolom chat Zoom, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa di Slido ya semua. Oke, sekarang aku akan membacakan CV dari speaker kita terlebih dahulu. Oke, untuk speaker kita pada malam ini sudah ada Kala Rasafa. Kala Rasafa adalah mahasiswa dari Universitas Brawijaya yang telah diberi award sebagai Most Outstanding Student of Psychology UB 2020 dan memiliki lebih dari 55 academic achievements. Kala Rasafa adalah manajer di sebuah platform edukasi yang bernama les.id. Boleh di-scroll dikit. Oke. Dan sudah pernah menjadi speaker di berbagai acara. Kalaras juga adalah seorang autor yang menerbitkan academic book berjudul The Quality Enhancement of Global Community Health 2020 dan and Welfare During COVID-19 Pandemic. Boleh di-scroll lagi? Oke. Sudah banyak awards yang Kalaras sudah capai, karena Kalaras aktif dalam perlombaan esai dan debat, bisa dilihat di sini. Perlombaan-perlombaan yang Kalaras udah menangin. Keren-keren banget ya semua. Sekarang Kalaras adalah seorang exchange student of International Studies di UGM dan awardee of Bank Indonesia Scholarship. Kita beruntung banget nih udah bisa undang Kalaras Safa sebagai speaker kita kali ini. Kita bisa langsung aja ke narasumber kita untuk memulai materinya. Kepada Kalaras Safa, kami persilakan. Oke, terima kasih. Halo semuanya, tes suara dulu. Apa suara aku kedengeran? Ya, kedengeran. Dengeran, Kak. Oke, mungkin panitia bisa langsung... Kak. Ya. Oke, mungkin panitia bisa langsung share screen biar kita nggak berlama-lama. Oke. Hari ini kita bakal belajar tentang stress is good and how can, gimana caranya stress itu bisa jadi baik buat teman-teman semuanya, dan gimana pada akhirnya teman-teman bisa punya manajemen stres yang jauh lebih baik. Nah, mungkin buat teman-teman yang tidak sedang berbicara, mic-nya bisa dimatikan biar kita nggak gema ya. Oke, kita langsung ke next slide. Nah, oke, kali ini kita bakal belajar dan juga bicara tentang apa itu stres. Yang pertama, kita akan lihat dari segi definisi dulu. Dari segi definisi itu adalah, stres itu sebenarnya adalah suatu respon tubuh yang sifatnya normal, di mana hal tersebut terjadi pada saat ada segala hal yang berkaitan dengan perubahan atau adjustment. Jadi, segala hal yang membuat kita melakukan atau mendapatkan perubahan, itu pasti menuntut
adanya respon, di mana untuk memberikan sinyal bahwa kita membutuhkan respon, pasti ada yang disebut sebagai stres. Karakteristiknya biasanya adalah teman-teman bakal ngalamin suatu perubahan dulu, jadi perubahan fase dari satu fase ke fase yang lain, baru ada tekanan, dan tekanan ini pada akhirnya akan menuntut teman-teman untuk punya respon. Kalau teman-teman responnya bagus, pada akhirnya stres itu tidak masalah. Sama seperti waktu teman-teman baru belajar berhitung, itu karena ada perubahan dari yang mengenal angka, kemudian angkanya harus dijumlah, harus dikurangi, harus dikali, pada akhirnya perubahan itu menjadi stres. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berbeda. Stres itu menciptakan tekanan dan pada akhirnya menuntut respon. Kalau teman-teman nggak kunjung bisa berhitung, pada akhirnya teman-teman semakin stres, tapi kalau teman-teman bisa berhitung, pada akhirnya hitung-hitungan tidak lagi menjadi trigger atau sumber stres. Kenapa? Karena terjadi apa yang disebut sebagai normalitas atau normalisasi. Nah, untuk lebih paham tentang normalisasi, kita lihat ke next slide. Nah, ini adalah apa yang disebut sebagai normalisasi. Yang disebut sebagai perubahan itu adalah segala sesuatu yang terjadi dengan berbeda kondisinya seperti sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman di era COVID-19 terus mengeluh stres, itu wajar. Kalau teman-teman gaya belajarnya berbeda, yang semula itu adalah secara langsung, kemudian berubah menjadi daring, stres wajar enggak wajar. Kenapa? Karena tekanan itu diperlukan oleh tubuh untuk menuntut kita untuk beradaptasi. Itulah kenapa nanti kita akan lihat di segi fisik pun akan ada tekanan-tekanan yang terjadi, dan itu sebenarnya masih normal di konteks tertentu. Barulah nanti ada respon, yang dimana respon ini menuntut realisasi sehingga teman-teman bisa dikatakanlah entah itu semakin normal atau nanti teman-teman justru semakin stres dan justru bisa jadi depresi, kecemasan, dan lain-lain. Oke, kita ke next slide. Nah, ini adalah faktor terjadinya stres. Banyak orang yang merasa bahwa stres itu hanya terjadi karena faktor internal. Padahal itu keliru. Jadi, stres itu juga bisa terjadi saat diri kita baik-baik saja, tapi externality kita sangat mengganggu atau triggering. Contohnya, kalau yang dulunya biasanya di kos-kosan, terus kos-kosannya sangat amat nyaman, begitu pulang ke rumah, terpaksa karena pandemi, lalu bertemu dengan saudara, mungkin dengan saudaranya tidak akur, udah bad mood. Lalu harus tidur di kamar, tapi ternyata kamarnya ini nih, kebagi nih sama saudaranya, nggak punya kamar utama. Itu udah menurunkan semangat untuk belajar. Jadi faktor-faktor eksternal misalnya keluarga, teman terdekat, teman sebaya, lingkungan kerja, atau pasangan yang sangat amat toksik, itu juga bisa memicu stres diri kita. Secara internal kita juga punya nih beberapa faktor, misalkan karena memang mungkin coping mechanism kita rendah, atau coping mechanism itu bisa disebut sebagai ini ya, kerentanan terhadap stres kita tinggi. Ada kan nih orang yang dikasih tugas, dia dikasih tugas katakanlah di tingkat 8 dia biasa aja, tapi temennya dikasih tugas di angka 8 langsung nangis ya. Kita sering lihat viral di TikTok, viral di sosial media, ada orang yang diberikan tugas, dia harus teriak dulu, harus nenangin dirinya dulu, harus bilang nggak apa-apa nih buat masa depanku, biar apa? Biar ngontrol stresnya. Tapi ada orang yang meskipun tugasnya sesusah di angka 8, dia bisa langsung ngerjain tanpa harus melakukan hal demikian. Nah, itu yang disebut sebagai faktor internal. Di sini kita bisa lihat nih ya, ada physiological, ada individual ya, biasanya income, financial constraint, ability to relax, dan juga performance, bahkan coworkers atau peer ya, teman sebaya itu juga bisa menimbulkan adanya stres diri kita. Jadi macam-macam. Oke, kita ke next slide. Nah, selain itu juga pembelajaran daring. Pembelajaran daring kalau teman-teman sekarang mahasiswa atau pelajar, itu kenapa kita wajar banget stres? Karena gaya belajarnya beda. Gaya belajarnya beda, akhirnya tuntutannya berbeda. Atau teknik ngajar dosen, lebih membosankan maybe, atau hanya ini ya, audio visual, di mana teman-teman lebih cocok ke mechanical, di mana teman-teman lebih suka praktek, dan katakanlah bukan hanya prakteknya, tapi teman-teman suka jalan-jalannya ya. Contohnya kalau saya di Universitas Brawijaya, banyak banget mahasiswa yang pilih UB karena hawanya itu adem, ayem, banyak kafenya, banyak tempat ngopinya. Begitu semua itu hilang, pada akhirnya faktor stresnya meningkat. Kenapa sih bisa faktor stresnya itu meningkat kalau hal-hal yang tadi itu hilang? Karena orang-orang itu memerlukan berbagai cara untuk menetralisir perasaannya. Jadi kalau misalkan ada orang yang katakanlah, wah ini anak jalan terus, ini anak tiktokan terus, ini anak scroll Instagram terus, ini anak kok ngafe terus. Bisa jadi apa yang dia lakukan itu adalah upaya untuk menetralisir perasaan stresnya, karena ada individu yang pada saat mood-nya itu ternetralisir, barulah dia bisa bekerja produktif. Ada orang yang stresnya tinggi, bisa bekerja, ada orang yang harus mood dulu nih, baru bisa ngerjain skripsi, dan lain-lain. Itulah kenapa pembelajaran daring itu juga bisa memicu stres yang tinggi. Oke, kita ke next slide. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana teman-teman lihat proses terjadinya stres. Selalu ya, bahkan di jurnal sekalipun, awalnya itu pasti ada changes in environment. Kenapa? Karena segala hal yang tidak berubah atau situasinya sudah kita ketahui oleh tubuh kita itu udah punya sumber. Jadi tubuh kita ini udah punya semacam apa ya,
udah punya semacam sumber daya yang dimana kita sudah mengingat dengan memori kita dan sudah bisa memahami dengan diri kita, sehingga rata-rata diri kita itu tidak merasakan deteksi untuk perlu meningkatkan arousal terhadap stres itu. Tapi kalau misalkan ada perubahan, biasanya tubuh kita akan ngasih sinyal terhadap stres yang itu terjadinya di lobus frontal atau integrated somatosensori, stimuli, dan juga homeostatis itu biasanya terjadi di lobus frontal atau bagian otak sebelah sini ya. Di mana ini adalah bagian tempat kita berpikir, bagian tempat kita mencerna informasi, mengingat, dan lain segala macamnya. Itulah kenapa kalau teman-teman pusing, teman-teman nggak megang kepala bagian belakang, nggak megang kepala bagian di bawah lagi ya, tapi teman-teman malah megang bagian sini, pasti bagian sebelah sini. Bahkan obat sakit kepala sekalipun itu pasti megangnya di bagian samping dahi. Kenapa? Karena memang di otak kita yang paling terpengaruh itu bagian lobus frontal kita, homeostatis kita, yang berpengaruhnya itu kepada apa? Kepada kemampuan kita untuk berpikir, untuk jernih dalam mencerna informasi, untuk mengingat, untuk bisa konsentrasi. Itulah kenapa kalau teman-teman stres banget ya, katakanlah stresnya tentang pacar, tapi kita bisa susah untuk konsentrasi belajar. Katakanlah kita stresnya tentang orang tua, tapi kita bisa susah atau emosi saat kita diajak ngomongin hal lain yang berkaitan dengan pemikiran. Itulah karena disebabkan bahwa stres itu paling connected itu ke lobus frontal kita, meskipun juga berkaitan dengan hal-hal lain. Pada akhirnya menuntut apa? Respons. Apabila respons teman-teman itu adalah flight atau teman-teman kabur, ya tidak dikendalikan, maka pada saat trigger yang sama itu muncul, responnya akan selalu stres. Contohnya, waktu teman-teman itu punya dosen yang killer, terus teman-teman tidak pernah melakukan adaptasi atau kendali terhadap stres tersebut, setiap dosen itu muncul pasti stres. Karena metodenya itu flight, bukan fight. Fight itu adalah metode untuk bertarung, flight adalah metode untuk kabur. Sehingga kalau teman-teman itu pakai flight, pasti nanti akan muncul stres. Dan nanti kita akan lihat di proses-proses lainnya. Oke, kita ke next slide. Nah, di sini aku mau ajak teman-teman untuk refleksi. Pernah nggak sih waktu teman-teman stres, teman-teman ngerasain momen di mana aku tuh stresnya pikiran, tapi kok kenapa ya merambat ke seluruh tubuh? Misalnya kalau teman-teman presentasi di depan umum, aku tuh tiba-tiba Kak, aku tuh keringat dingin gitu, aku menggigil, tiba-tiba kaki aku tuh nggak bisa diem, goyang-goyang terus di bawah meja, atau waktu aku itu ketemu crush aku Kak di tengah-tengah perkuliahan, atau kalau lagi papasan di sekolah, itu tuh hati aku berdegup kencang, terus aku tiba-tiba nggak bisa berkata-kata. Sekarang aku mau lihat teman-teman untuk lihat stage yang ketiga. Apa yang terjadi waktu teman-teman itu betul-betul stres secara fisikal dan juga psychological. Ada state anxiety, tapi di bagian terakhir kita juga ada yang disebut sebagai muscle tension, atau tubuh kita tuh semakin katakanlah apa ya, tegang gitu ya, atau attention changes, di mana kita tuh lebih susah untuk fokus karena kita fokusnya ke stres kita bukan ke hal-hal lain gitu kan. Pada akhirnya nanti akan ada behavioral consequences. Oke, untuk berkaitan dengan physical things kita lihat ke next slide. Nah, ini adalah hal yang akan menjawab kenapa saat stres teman-teman itu merasa hatinya deg-deg-ser gitu ya, atau sesak nafas mungkin ya. Ada kan orang-orang yang sesak nafas kalau misalkan stres, atau dia muscle-nya, tensinya lebih tinggi, atau tiba-tiba sakit perut. Nah, ini sering banget ya. Kalau presentasi di depan umum, mau ujian, harus on mic gitu kan. Bahkan yang viral juga di sosial media, orang-orang yang magang hanya untuk on mic saja, kadang gemeter duluan dan sakit perut duluan. Padahal dia asalnya dari mana? Dari otak, tapi bisa merambat kemana-mana. Nanti kita akan belajar kenapa pada akhirnya itu bisa merambat kemana-mana, dan kita lanjut ke next slide. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bisa nggak sih kita stres karena ngalamin rasa sakit fisik? Kalau tadi kan kita dari mental dulu merambat ke fisik, bisa nggak sih kalau fisik merambat ke mental? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena stres itu most likely, nanti kalau misalkan kita stres, kita bakal menghasilkan hormon kortisol. Mungkin Kak Laras-nya lagi ada kendala sinyal. Oke, sorry aku ada kendala Oke, sinyal. udah Kak, masuk Udah Kak, masuk. connect lagi ya? Oke, sorry banget ya. Nggak apa-apa Kak. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, di sebelahnya ini ada orang sakit, terus ada coklat.
Kira-kira kenapa ya aku pakai contoh ada orang sakit terus ada coklat? Karena tahu nggak teman-teman, bahwa pada saat kita sakit terus kita makan coklat, kenapa coklat sering diberikan kepada orang-orang yang stres atau cewek-cewek yang lagi PMS? Karena dia fungsinya untuk melawan hormon. Waktu kita stres, kita dirilis hormon kortisol yang berlebihan. Salah satu cara untuk melawannya adalah Oke, kayaknya gangguan lagi ya. Ini udah connect lagi belum? Kak, masuk Kak. Oke, ini udah connect apa belum suaranya? Jelas. Oke. Nah, salah satu hal lain yang mungkin teman-teman bisa lihat ya dalam konteks stres itu adalah dengan melawan hormon kita, karena ada apa? Ada hormon yang kita sebut sebagai hormon endorfin, di mana pada saat kita tuh rilis hormon kortisol, di mana hormon kortisol kita itu tinggi, itu bisa dilawan dengan hormon endorfin, karena hormon endorfin menghasilkan apa? Kebahagiaan. Nah, salah satu hal lain yang bisa dihasilkan dari makanan apa? Contohnya scrolling Instagram atau scrolling TikTok. Kenapa kita bahagia dalam melakukan hal itu? Karena itu rilis hormon endorfin. Itulah kenapa ada banyak penelitian yang bilang satu klik dari like sosial media atau satu klik komen daripada Instagram dan lain segala macamnya, itu adalah hal yang bisa rilis tension dan sangat amat memabukkan bagai narkoba. Kenapa? Karena dia rilis hormon. Itulah kenapa teman-teman addicted kepada TikTok, addicted kepada sosial media sampai berjam-jam lamanya, karena itu adalah kinerja permainan otak menghasilkan hormon yang membuat teman-teman semakin senang. Nah, di satu sisi, karena salah satu cara rilisnya itu adalah dengan makanan, bisa jadi ya, atau dengan TikTokan, banyak orang yang terjebak untuk menjadikan ini sebagai mekanisme mereka melarikan diri dari stres. Sehingga pernah nggak teman-teman punya teman yang dia tuh setiap stres dia makan, makanya dia obesitas mungkin ya, atau dia gemuk. Kenapa? Karena dia setiap stres dia makan. Ada orang yang sebaliknya, dia setiap stres dia tidak makan, jadi dia semakin kurus gitu kan. Ada banyak banget cara-cara yang membuat pertarungan antar hormon tersebut, dan beberapa di antaranya itu adalah cara yang keliru, meskipun sebenarnya secara sains makanan itu adalah hal yang tepat. Oke, kita ke next slide. Oke, sekarang kita bakal menganalogikan stres dan juga penyakit fisik. Ada perubahan, tekanan, respon, dan juga normalisasi. Dan kita bakal menganalogikan ini kepada penyakit fisik dengan melihat perubahan itu sama dengan bakteri atau virus, tekanan itu sama dengan rasa sakit, respon sama dengan mengkonsumsi obat-obatan, dan normalisasi ya sama dengan normalisasi pada umumnya. Ini untuk memasukkan pada argumen lain, di mana kita akan melihat mengapa stres itu baik pada beberapa kondisi. Jadi kita harus masuk ke dalam sistem ini dulu. Oke, kita ke next slide. Nah, oke, aku mau teman-teman lihat ini dulu ya. Manakah yang kira-kira merupakan analogi dari penyakit fisik dan manakah yang kira-kira merupakan analogi dari penyakit yang sifatnya itu berasal dari mental. I hope bahwa teman-teman di pikiran teman-teman pasti udah tahu ya, yang berkaitan dengan penyakit fisik itu yang ada di atas, dan yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya mental itu ada di bawah. Sekarang saya mau teman-teman semuanya untuk lihat bagaimanakah pola ini bekerja di saat kita berusaha menanggulanginya sehari-hari. Waktu kita sakit fisik, kita ada bakteri, ada virus, tubuh kita merasakan sakit. Benar nggak? Benar. Apa yang kita lakukan kalau tubuh kita merasakan sakit? Kita langsung beli obat. Kita biasanya diem-diem dulu nih, aduh nggak apa-apa gitu ya, masih nggak apa-apa, sakit perut masih bisa diwajarin gitu. Tapi nanti kalau udah begitu sangat amat sakit, lama-kelamaan nanti kita pasti terdorong untuk beli obat. Sepasca kita beli obat tapi obatnya tidak mempan, kita baru pergi ke dokter. Setelah kita pergi ke dokter, atau mungkin kita tidak perlu pergi ke dokter, baru di titik itulah kita merasakan normalisasi. But different case dengan mental. Pada saat hal tersebut itu penyakitnya dimulai dari mental, even if kita bisa katakanlah pertarungan hormon tadi ya, dengan makan dan lain-lain segala macamnya, most likely kita tidak pergi ke dokter duluan atau kita tidak mengonsumsi obat-obatan duluan. Kalau teman-teman pernah ke psikolog, teman-teman biasanya diminta untuk handle dengan cara yang berbeda selain obat-obatan. Tapi disuruh apa? Konseling dulu. Konseling kepada psikolog, konseling kepada psikiater, dan barulah saat parah teman-teman diberikan obat-obatan. Kira-kira kenapa respon atau penanganannya itu berbeda? Kenapa kalau sakit fisik kita diberikan obat dulu, tapi kalau sakit mental kita diberikan obatnya belakangan? The reason is karena perubahannya. Lihat di bagian awal.
Waktu di bagian awal, yang menyebabkan Anda stres adalah bakteri atau virus. Hal-hal yang ada sifatnya externality daripada Anda, yang tidak pernah mau Anda dapatkan ke dalam diri Anda, yang tidak pernah mau Anda undang untuk masuk ke dalam tubuh Anda. Tapi yang berkaitan dengan mental is different thing. Yang berkaitan dengan mental, most likely adalah berasal dari pikiran kita sendiri, yang kita undang, yang kita pikirkan, yang kita izinkan, yang kita liatin story teman-teman kita padahal udah tahu bakal insecure, yang kita scroll terus-terusan di TikTok orang-orang sukses yang jatuh cintanya sedang amat mulus, padahal kita tahu kita pasti overthinking. Stress most likely happen from your mind, and that's why penanganan kesehatan di konteks stres itu tidak dilakukan dengan berkonsultasi kepada dokter untuk mendapatkan obat terlebih dahulu, tapi dengan konsultasi pola pikir terlebih dahulu. Itulah kenapa nanti teman-teman di stres ya, kenapa meskipun kita tuh stres, pada akhirnya kita harus bisa ngontrol pikiran kita rather than ngandalin obat-obatan, dan kita bakal lihat itu di next slide. Oke, kita ke next slide. Nah, ini adalah perbedaan tadi ya, yang kita udah bahas bahwa yang satu asalnya dari mana, yang satu responnya bagaimana. Dan inilah kenapa meskipun sama-sama bisa dihandle oleh dokter ya, tapi dia runtutannya itu berbeda karena asal-muasalnya berbeda. Oke, kita ke next slide. Nah, sekarang kita belajar hal yang menyenangkan gitu ya, sesuai dengan judul dari Zoom kali ini, yaitu pada saat kita punya kata stress is good, how can ya? Gimana kalau bisa stress itu bagus? Nggak ada Kak yang pernah bilang stress itu bagus di dunia ini. Betul ya, bahkan kalau kita sebagai psikolog atau dokter, nanti kita juga tidak akan serta-merta bilang kepada rakyat stress itu bagus. Karena kata-katanya terlalu berbahaya, narasinya terlalu berbahaya. Padahal sebenarnya stres itu ada baiknya, tapi kita tidak membicarakan itu secara lugas kepada publik karena rentan mispersepsi. Agar teman-teman tidak mispersepsi, kita harus refleksi untuk belajar dengan kata-kata ini. Yang pertama adalah, coba jawab di dalam hati, apakah semua bakteri atau virus itu buruk? Ya, coba jawab di dalam hati. Kita belajar IPA, ya, kita belajar IPS, maybe it's not related with IPS, tapi kita belajar IPA waktu kita SD, SMP, dan maybe masih kena waktu SMA ya, yang SMA-nya IPA, silakan jawab apakah semua bakteri atau virus itu baik atau buruk. Nggak perlu malu-malu, jawab dalam hati. Yang kedua, kapan bakteri atau virus itu dibutuhkan oleh tubuh? Yang ketiga, bisakah bakteri atau virus menjadi strategi positif bagi tubuh? Dan yang keempat, bagaimana cara bersahabat dengan mereka? Oke, kita ke next slide. Hal ini akan ngelit teman-teman untuk bisa menjawab apakah semua stres itu buruk, kapankah stres itu dibutuhkan oleh tubuh, dan bisakah stres menjadi strategi positif untuk tubuh. Kita kasih hint. Waktu kita belajar tentang bakteri atau virus, kita diajarkan di IPA bahwa tidak semua bakteri itu buruk. Benar nggak? Benar. Di usus kita punya beberapa jenis bakteri yang dibutuhkan untuk apa? Untuk proses penguraian makanan. Kalau bakteri itu benar-benar hilang, benar-benar bersih, tubuh kita akan kesulitan untuk mengonsumsi makanan yang pada akhirnya bisa diuraikan ya, jadi pupnya itu nanti problematik gitu. Nah, itulah kenapa ada makanan-makanan yang sifatnya diuraikan dengan bantuan bakteri. Contohnya apa? Contohnya misalkan Yakult gitu ya, atau tape atau tempe. Berarti bakteri baik nggak? Baik. Bakteri seperti apa yang baik? Nah, nanti kita belajar untuk konteks stres. Yang kedua adalah kapan bakteri atau virus dibutuhkan oleh tubuh. Bakteri atau virus dibutuhkan oleh tubuh di saat mereka membantu tubuh kita untuk be better. Dimana kalau bakteri itu tidak ada, tubuh kita akan rentan terkena penyakit, tubuh kita akan rentan untuk down. Contohnya adalah kalau kita nggak pernah nih makan makanan protein tinggi, misalkan ya dari tape, tahu, atau dari tempe gitu, atau mungkin pencernaan kita ini justru bakteri baiknya dihancurkan ya, diluluhlantahkan semuanya, pencernaan kita problematik gitu ya. Jadi kita membutuhkannya kapan? Wah, ternyata kita membutuhkannya kalau di konteks bakteri yang baik, sifatnya setiap hari gitu ya, karena tidak semua bakteri itu buruk. Yang ketiga, bisa nggak sih jadi strategi untuk tubuh? Ini contohnya adalah COVID-19, vaksinasi COVID-19 ya, di konteks kesehatan fisik. Di konteks kesehatan fisik, kalau teman-teman perhatian sama vaksinasi COVID-19, teman-teman pasti sering dengar narasi bahwa vaksin itu diciptakan daripada virus yang dimatikan, atau virus yang kemudian dikembangbiakan hidup, kemudian diaktifasi di dalam tubuh kita dan dicari penangkal inangnya. Sehingga kalau misalkan virus itu dimasukkan, diinput ke dalam tubuh, imun kita itu akan lebih bereaksi 2 kali lebih tinggi untuk menyerang mereka. Bisa nggak sih jadi strategi? Bisa. Begitu pula dengan stres. Dan nanti kita akan lihat bagaimana pada akhirnya hal tersebut bisa menjadi strategi bagi diri Anda. Oke, kita ke next slide. Nah, ini adalah kurva stres, which is sebenarnya tidak ada satupun mayoritas publik ya atau tokoh kesehatan yang bilang stres itu bagus secara mutlak. Mereka pasti bilang stres itu most likely tidak baik. Kenapa? Karena di konteks kesehatan mental atau
kesehatan fisik, kita berusaha untuk membuat pasien kita lebih tenang, bahagia, nyaman, dan baik-baik saja. Padahal terlalu baik-baik saja itu juga tidak baik. Ini adalah salah satu kurva stres, di mana ini akan menunjukkan di level manakah teman-teman punya stress level, dan di level manakah teman-teman punya performa. Kita lihat di kurva yang pertama, kalau stresnya itu terlalu rendah ya, too little stress, pada akhirnya performanya inaktif. Pernah nggak lihat teman-teman ya, yang kerjaannya kayak orang duwe gawe, kayak diem-diem, kayak ada kan orang yang diem di sosial media, tapi sebenarnya dia aktif gitu. Tapi ada juga orang yang tidak aktif dalam apapun gitu ya. Mungkin kita sulit untuk melihatnya, anak ini dikasih kerjaan kelompok susah, kebanyakan alasan, padahal di sosial media dia juga nggak ngapa-ngapain. Too little stress, terlalu menggampangkan hidup, terlalu merasa hidup itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga saya tidak harus berusaha, terlalu merasa bahwa privilege dia tinggi dan lain-lain. Too little stress, inaktif, performanya pasti inaktif. Kalau kalian lihat orang-orang yang top chair ya, top chair di kampus, top chair di startup, top chair di Project with Us ini misalkan, yang jadi petinggi, yang mimpin-mimpin, mereka bukan orang-orang di kurva 1. Most likely bukan orang-orang di kurva 1. Mari kita lihat kurva selanjutnya. Waktu dia antara too little stress dengan optimum stress ya, itu pada akhirnya akan laid back. Ada beberapa orang yang terlalu menggantungkan gitu ya. Jadi dia udah ada stress, tapi dia nggak optimum, pada akhirnya terlalu laid back. Tapi kalau misalkan teman-teman mencapai ya, di sini apa yang kita lihat sebagai optimum stress di titik tertentu, performanya juga bisa naik. Jadi kalau misalkan kita punya optimum stress, performanya akan naik. Tapi kalau dia too much stress, teman-teman justru turun lagi ke fatigue atau kelelahan, exhaustion atau kehausan ya, atau benar-benar sangat amat letih. Tapi kalau stresnya lebih tinggi daripada itu, teman-teman burn out. Inilah disebut sebagai kecemasan, panik, anger, marah-marah, atau mental breakdown. Nah, remaja sering pakai kata mental breakdown untuk menyampaikan kata-kata capek ya. Padahal sebenarnya kalau di psikologi kita mental breakdown itu bisa terjadi waktu teman-teman benar-benar burn out yang sangat amat tinggi. Jadi kalau teman-teman sekarang ada di kondisi di mana teman-teman banyak kegiatan, coba lihat seberapa stres Anda dari kurva 1 sampai kurva keempat yang burnout. Kalau teman-teman ada di kurva 4 atau burnout, bisa dipastikan bahwa performa Anda tidak mungkin ya, most likely impossible untuk 100% di semua level kegiatan yang Anda jalani. Pasti ada salah satu yang loyo, aku jamin. Entah yang loyo itu adalah waktu tidurnya, karena waktu tidurnya berkurang. Entah yang loyo itu adalah waktu pertemanannya, karena nggak punya banyak lagi waktu untuk hangout. Entah yang loyo itu adalah waktu IPK-nya misalkan, karena kebanyakan organisasi, kebanyakan ini dan itu IPK-nya turun. Pasti most likely ada yang loyo pada saat teman-teman itu burnout. Tapi kalau teman-teman itu di optimum stress, most likely performanya bagus. Maybe dia nggak akan sebanyak orang lain, tapi most likely performanya lebih aman dibandingkan pada saat kita terlalu banyak stres. Oke, kita ke next slide. Nah, ini juga ya pengaruh stres terhadap performa. Teman-teman bisa lihat yang di bagian hijau. Kalau misalkan kita itu ada di kurva itu yang disebut sebagai comfort zone. Comfort zone boleh nggak boleh, ya nggak apa-apa comfort zone. Tapi ada titik di mana teman-teman sebenarnya bisa agak naik daripada itu dan mencapai actual performance. Tapi hati-hati karena pada saat teman-teman nanti meningkatkan stresnya ya ke arah yang sebelah kanan lebih lagi, teman-teman breakdown lagi. Itulah kenapa di sini ada stress level, ada kurvanya, ada low gitu ya, low moral, pada akhirnya ada optimum, nanti performance-nya naik, dan ada mental breakdown. Jadi setiap momen di mana Anda bekerja dan Anda produktif, tapi Anda sama sekali tidak stres, berarti kurang ya. Stresnya kurang. Tapi di momen di mana Anda bekerja, Anda merasakan stres sedikit. Jadi sedikit tertekan kayak, wah aku harus gini-gini. Masih agak sedikit mikir, agak sedikit ini. Tapi hasilnya masih produktif dan tidak mengganggu keseharian Anda, berarti pas. Tapi di momen di mana Anda setiap hari mengeluh, setiap hari burn out, setiap hari insecure, setiap hari overthinking, setiap hari bertanya kepada Tuhan, kok hidup gini-gini amat? Di momen itulah Anda burn out. Ya. Too much stress, optimum stress, sama fewer stress, it's different things. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mengenali di manakah level optimum Anda. Sometimes orang-orang karena lihat sosial media, oh orang-orang ada yang, waduh, udah setiap hari ikut lomba, setiap hari ikut webinar, teman aku udah ini, itu, dan ini, dan itu, bisa jadi mereka performanya kelihatannya aktif, belum tentu kualitasnya 100%. Bisa jadi mereka kelihatannya aktif, belum tentu kesehatan mentalnya baik-baik saja. Ada nggak sih orang yang produktif setiap minggunya kesehatan mentalnya baik-baik saja? Ada. Kenapa? Karena dia kondisi fisiknya berbeda, kondisi otaknya berbeda, dan penanganan dirinya serta adaptasinya mungkin sudah dimulai sejak lama daripada kita. Oke, kita ke next slide. Kenapa sih stres itu bisa bagus? Highlight 3 poin ini. Pertama adalah perubahan
yang kedua adalah respon, dan yang ketiga adalah normalisasi. Kenapa pada akhirnya we need something yang berkaitan dengan stres untuk berasosiasi dengan tiga hal ini? Kita ke next slide. Oke. Nah, kenapa sih stres itu bagus? Because kalian nggak mau ada di kedua sisi yang lain kan? Kalian nggak mau hidup kalian terlalu stagnan, kalian juga nggak mau hidup kalian terlalu nurun. Tapi waktu setiap kalian mau menapaki tangga, every step yang bakal kalian naikin itu adalah step penuh dengan perubahan. Setiap stres yang bakal kalian naikin di kehidupan kalian itu adalah fase di mana kalian bakal ketemu orang baru, fase di mana kalian bakal SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan, atau ketemu pacar, udah klop, tiba-tiba berumah tangga, harus ngurus pajak, harus ngurus rumah ini dan itu, organisasi, bener-bener pengen organisasi, tapi ada semacam komplotan daripada organisasi lain yang menyebalkan, ada utusan kampusnya sangat amat menyebalkan, so pada akhirnya even if kita start dengan hal yang sangat amat menyenangkan bagi kita, pada akhirnya kita tetap stres dan kita harus adaptasi atau kelola dengan stres itu. Kenapa? Karena kita mau yang ada di atas, di mana apa segala hal yang ada di atas itu pasti menuntut untuk perubahan. Karena tidak ada satupun orang yang bisa survive ada di atas jika mereka tidak pernah menaiki atau menggapai tangga-tangga yang ada di bawahnya. Impossible untuk kalian bisa bertahan, katakanlah tidak bernafas selama 5 menit di bawah air, kalau kalian nggak pernah lulus 1 menit, nggak pernah lulus tahan nafas 2 menit, tahan nafas 3 menit, 4 menit, dan lain-lain. Itulah kenapa orang-orang sukses sering bilang, practice makes perfect, practice mengalahkan IQ, bahkan sekarang ada penelitian tentang grit. Kenapa mereka bilang seperti itu? Karena it is most likely impossible untuk teman-teman jago algoritma, kalau teman-teman sama sekali tidak paham atau tidak tahu tentang hitung-hitungan. But the problem is, kalau teman-teman dapat trigger hitung-hitungan dari teman-teman fight atau kabur, apakah teman-teman bisa sampai pada titik teman-teman jago algoritma? Most likely not. Itulah kenapa di titik-titik tertentu stress is good. Only if itu adalah optimum stress yang memang dibutuhkan sehingga teman-teman bisa berubah untuk beradaptasi. Oke, kita ke next slide. Oke, kalau stres itu baik, kenapa tidak dibiarkan saja? Oke, kita ke next slide. Nah, perhatikan sekali lagi ya, kalau misalkan stresnya itu baik nih, oke Kak, kan katanya tadi ini nih, stresnya itu baik, kenapa nggak kita biarin aja Kak? Gitu. Karena yang baik itu, it's not the trigger, but the response. Stres itu baik hanya jika dapat menstimulasi performa tubuh yang baik pula. Itu kan ada kanan kiri ya. Atas itu ditulis apa? Performa, bawahnya ditulis apa? Stres. Kalau teman-teman hanya punya satu kurva, hanya punya yang stres saja, most likely tidak akan baik performanya. Kenapa? Karena yang baik di konteks stres itu adalah saat stres pada akhirnya bisa triggering atau memicu performa yang bagus. Itulah kenapa kadang kalau kita lihat teman-teman skripsian, tiba-tiba update story tentang skripsi, akhirnya kita trigger, wah dia udah ngerjain skripsi nih, aku harus ngerjain skripsi gitu kan. Atau teman-teman kita udah magang, wah dia udah magang nih, aku harus gak boleh untuk kelupaan daftar magang. Kenapa? Karena it should be correlated with performa. Jadi kalau ada orang yang bilang, wah stres itu bisa jadi bagus, berarti kita biarin aja stresnya. Most likely nggak bisa begitu. Kenapa? Karena hanya membiarkan stres, not result with, tidak akan menghasilkan apapun. Karena teman-teman hanya apa? Hanya membiarkan stres itu happen without doing anything yang pada akhirnya bisa mengubah hidup Anda. Oleh sebab itu, stres itu hanya bagus jika teman-teman memenuhi 2 syarat. Yang pertama, stresnya hadir. Yang kedua, teman-teman punya kurva performa yang ada di titik di mana stres itu optimum ya. Jadi itulah kenapa stres itu bisa dikatakan baik di sisi-sisi tertentu. Oke, kita ke next slide. Nah, sekarang kita belajar nih, oke Kak, kalau misalkan stres itu bagus, gimana cara kita adaptasi atau kelola ya? Bukan menghindari, tapi beradaptasi atau mengelola stres itu dengan baik. Salah satu hal yang selalu aku bicarakan dimanapun aku ngisi acara, kalau acaranya itu adalah tentang stres, itu adalah tentang prinsip stoicism. Prinsip stoicism itu adalah prinsip yang sangat amat simple untuk membuat diri kita lebih bahagia, bahkan kalau kita ada di kondisi stressful life event. Ini adalah salah satu pola prinsip untuk mengetahui bahwa tidak segala hal di dunia ini dapat Anda kontrol. Dan percuma bagi Anda untuk terlalu memikirkan hal yang tidak dapat Anda kontrol. Contohnya adalah, kenapa saya terlahir di keluarga yang sifatnya underprivileged? Kenapa saya terlahir di keluarga yang tidak terlalu kaya, tidak terlalu good looking, tidak terlalu ini dan itu? Kita protes. Akhirnya apa? Akhirnya situasi di mana teman-teman terlalu memikirkan hal-hal yang tidak dapat Anda kontrol ini, pada akhirnya akan menciptakan resolusi yang sia-sia. Kenapa? Karena waktu teman-teman berpikir, kenapa sih aku begini, kenapa sih aku begitu? Probabilitas untuk merubah keadaannya itu lebih sangat
amat kecil ketimbang pada saat teman-teman memikirkan situasi yang lain. Rather than berpikir, kenapa Tuhan mengizinkanku terlahir di keluarga ini, lebih baik teman-teman berpikir, saya harus mengubah derajat keluarga saya menjadi lebih baik. It's a different things. Karena resolusi untuk berpikir ya, mengajak otak kita berpikir pada hal-hal yang tidak dapat kita kontrol, itu adalah resolusi stres yang sifatnya tidak akan pernah berujung. Contohnya, kenapa COVID-19 terjadi? Kenapa sih COVID-19 terjadi? Bagus nggak? Bagus. Resolusinya akan berujung kalau teman-teman sejarawan, kalau teman-teman itu adalah ahli vaksinasi, di mana memang sudah tugas kita menemukan ujung daripada permasalahan. Tapi kalau kita hanya orang awam ya, terus kita kebanyakan mikir, kenapa sih COVID-19 kejadian, pada akhirnya stoicism-nya sulit untuk dikontrol. Rather than that, teman-teman coba untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang sifatnya nggak bisa kita kontrol. Ini mau keluar rumah udah dandan cantik-cantik nih ya. Ini pernah ada nih satu kasus nih dari teman aku. Mau keluar rumah udah dandan cantik-cantik, udah happy-happy, tiba-tiba hujan. Jadinya di grup emosi, di grup meso-meso. Oh, gitu kan. Semua kata-kata kebun binatang pada akhirnya keluar. But the case is this, rather than to think, kenapa sih hari ini hujan, lebih baik berpikir, oke, kalau misalkan hari ini hujan dan Tuhan izinkanku untuk keluar, apa rencana Tuhan untukku? Kalau misalkan hari ini aku tidak diizinkan untuk lulus masuk universitas favorit, apa rencana Tuhan untukku? There must be a reason for something yang tidak bisa kita kontrol, dan sometimes kenapa kita tidak menemukan alasan itu adalah karena kita terlalu pengecut untuk mengakui bahwa hal-hal lain yang tidak dapat kita kontrol itu memang bukan kuasa kita. Oleh sebab itu, stoicism ya teman-teman, cobalah untuk berpikir hal-hal yang bisa kalian kontrol rather than hal-hal yang tidak bisa kalian kontrol. Karena hal-hal yang bisa kalian kontrol itu bisa kalian pecahkan resolusinya, tapi hal yang tidak bisa kalian kontrol most likely tidak akan pernah atau bahkan sangat amat sulit untuk dipecahkan resolusinya. Oke, kita ke next slide. Nah, ini adalah cognitive behavior modification. Tahukah kamu bahwa pada saat kita punya core belief atau kepercayaan bahwa aku pasti nggak bisa, dan teman-teman selalu mematenkan itu kepada diri teman-teman, it becomes a trust, dan itu bakal menjadi memory, di mana tubuh teman-teman akan mempersepsikan bahwa teman-teman memang benar-benar tidak bisa melakukan hal tersebut. Ini adalah hal yang sangat amat berbahaya dan sering terjadi di mayoritas mahasiswa, mayoritas remaja, mayoritas pemuda. Kenapa core belief itu bisa mempengaruhi pola pikir seseorang atau mempengaruhi performa seseorang? Karena begini, di konteks di mana kita berpikir dan kita punya mental, core belief itu adalah landasan utama yang membuat seseorang mau bergerak atau mau untuk maju. Core belief adalah landasan utama di mana orang-orang percaya diri dan tubuhnya bisa merilis hormon endorfin yang membuat diri dia lebih tenang, atau merilis hormon adrenalin yang pada akhirnya membuat dirinya lebih mau menerima tantangan. But once teman-teman put belief ya di diri teman-teman, aku nggak mungkin bisa, and then 5 menit, 10 menit kemudian teman-teman menangis, ternyata aku benar-benar nggak bisa, yang membuat teman-teman tidak bisa, yang memasukkan stimulus bahwa teman-teman nggak bisa adalah diri kalian sendiri. Yang membuat otak kalian percaya bahwa kalian tidak akan pernah bisa adalah diri kalian sendiri. Kita yang masukkan pemikiran itu kepada diri kita. Kita yang bilang kepada diri kita, aku tidak pernah layak untuk punya pasangan yang good looking. Aku nggak pernah layak untuk bisa hidup di dunia ini. Aku tidak pernah layak, Kak, sepertinya untuk bisa bersanding di sosial media, lihat teman-teman lain yang punya hidup produktif. Siapa yang masukkan kata-kata itu? Kita sendiri. Ada quote yang sangat amat bagus yang viral di TikTok ya, akhir-akhir ini, yang bilang bahwa omongan orang itu sebenarnya hanya berhenti di kuping. Omongan orang itu masuk ke hati dan menetap kepala hanya jika diizinkan. Omongan orang-orang yang bilang kepada kita, katakanlah, kamu kok nggak jago renang, kenapa kita nggak tersinggung waktu kita dibilang nggak jago renang? Karena kita nggak peduli. Karena kita menganggap hal tersebut nggak penting. Kenapa kita nggak tersinggung waktu orang-orang bilang, kamu kok nggak mau ikut lomba lari? Karena kita nggak pernah peduli tentang lomba lari. Kita nggak pernah mau kontekstualisasi lomba lari. Tapi begitu orang-orang lain memikirkan hal-hal tertentu, yang kemudian kita anggap penting, kita misheard ya, atau kita meletakkan itu dalam fondasi yang salah, dan menempatkan posisi bahwa kritik mereka adalah hal yang mutlak, sehingga sampai nanti di masa depan, tubuh kita benar-benar tidak percaya dan benar-benar tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Once the core belief is there, pada akhirnya teman-teman membuat atau mengondisikan otak teman-teman dengan hormon yang juga mensupport hal tersebut. Contohnya, kalau teman-teman punya crush-nya lewat doang ya, lewat doang. Apa core belief yang terjadi di otak teman-teman? Ya ampun, crush aku, ih ganteng banget, imut banget, ya deket banget gitu ya. Crush-nya masih 5 meter, jinjit-jinjitnya, gemes-gemesnya, narik-narik baju temennya udah dari jarak 5 meter itu tadi. Padahal crush-nya nggak nyapa, belum tentu tahu kita hidup, belum tentu lihat kita. Kenapa kita udah jinjit-jinjit? Core belief,
Your core belief ya, reflect dan juga mempengaruhi hormon yang rilis kepada diri kamu. Karena kamu happy dan percaya betapa kerennya crush aku yang ada 5 meter di sana, tubuhmu merilis hormon yang excited, tubuh kamu merilis hormon yang bahagia, tubuh kamu merilis hormon, oh kayaknya aku ada harapan. But imagine kalau core belief-nya keliru, that is exactly apa yang akan terjadi pada diri teman-teman di masa depan kalau teman-teman salah untuk mendapatkan belief. Makanya belief-nya yang benar. Pasti bisa dikontrol, pasti bisa diatasin. That should be the first thing yang teman-teman planted. Oke, kita ke next slide. Nah, ini adalah kuadran waktu. Siapa yang mahasiswa atau pelajar yang suka kesulitan untuk manajemen waktu? Ada kuadran waktu ya, bukunya bagus banget, judulnya The 7 Habits of Highly Effective People. Ini adalah salah satu cara untuk kita punya manajemen waktu yang bagus. Caranya adalah dengan melist seluruh kegiatan yang teman-teman punya dalam 1 hari, dalam 1 minggu, atau dalam 1 bulan. Kemudian, kegiatan tersebut teman-teman pisah ke dalam kelompok-kelompok. Kelompok kuadran 1 adalah kegiatan yang sifatnya urgent dan juga important. Jadi dia mendesak dan juga penting. Kuadran 2 adalah yang tidak mendesak tapi penting. Kuadran yang ketiga adalah yang sifatnya mendesak tapi tidak penting. Dan kuadran keempat adalah sifatnya tidak mendesak dan juga tidak penting. Kenapa sih Kak yang nggak mendesak tapi penting harus dijadiin nomor 2 agar tidak ada penyesalan? Banyak kan orang-orang yang merasa, wah ini sebenarnya ini nih, penting nih, tapi nanti-nanti aja lah kita ganti sama hal yang nggak penting, misalnya scroll Instagram, akhirnya nyesel, ya enggak? Itulah kenapa di kuadran kedua harus hal yang sifatnya meskipun tidak mendesak, dia harus hal-hal yang penting. Karena di situasi inilah ini kurva yang sangat efektif untuk teman-teman menjadi orang yang jauh lebih efektif dan punya stress management yang jauh lebih bagus, karena teman-teman menempatkan stresnya pada posisi yang sangat amat tepat. Ada orang stres tidak buka Instagram sehari, penting nggak? Nggak penting. Mendesak nggak? Nggak mendesak. Kenapa masih buka Instagram setiap hari? Kenapa nggak bisa kontrol buka sosial media setiap hari? Nah, itu adalah menjadi pertanyaan karena teman-teman salah untuk menempatkan kuadran. Kuadran 1 should be things yang important dan juga mendesak dalam hidupmu. Dimana jika kamu tidak melakukannya hari ini atau tidak kamu lakukan di masa depan, bisa jadi masa depan kita terancam, bisa jadi diri kita eksistensinya hilang. Teman-teman nggak buka Instagram, nggak akan meninggalkan. Teman-teman nggak buka sosial media seperti TikTok, nggak akan lumpuh, nggak akan cacat. That's why it shouldn't be ya in the first quadrant. Hanya kecuali jika teman-teman konten kreator, selebgram gitu-gitu ya, atau ada kebutuhan sosial media, yang sosial media konten kreator baru boleh kuadran 1. It's a different case, oke? Kita ke next slide. Nah, ini adalah cara mengatasi simple tips yang dari aku pribadi. Yang pertama adalah tetap tenang. Kenapa sih tenang itu penting? Banyak banget hal-hal yang aku kerjain sebagai mahasiswa, nggak hanya lomba atau ngisi materi, tapi juga ikut exchange dan lain-lain. Banyak orang yang nanya, kenapa sih kamu bisa sangat amat chill gitu ya, untuk menghadapi semua masalah? Karena aku tuh udah tahu kalau kegiatanku banyak dan problematik, jadi aku nggak mau nambahin pemikiran, aduh gimana ini, aku nggak mau kayak gitu. Kenapa? Karena yang pertama, kalau aku mikir kayak gitu, aku bakal nambah stresor baru, atau nambah tekanan baru. Ingat ya, hidup kita sudah sangat amat menyebalkan dan menekan, dan pada akhirnya stressful. Oleh sebab itu, kalau kita terlalu overthinking, kita tuh nambah stres baru. Yang sebelumnya udah 1 stres, kamu tambah jadi 2, tambah jadi 3, yang nambah kita sendiri. Itulah kenapa kita harus tenang. Santai aja dulu ya, semuanya pada akhirnya bisa berubah. Toh tidak semua perubahan adalah perubahan yang buruk. Oke, kita ke next slide. Oke, ada kurangnya distraksi, fokus ke masalah, mulai bertahap dan cari alternatif. Oke, kita ke next slide. Nah, mulai bertahap. Banyak kan orang-orang yang nggak mau nyicil, ada banyak orang yang bilang bahwa nyicil itu harus kita sifatnya action. Nyicil itu nggak harus action loh ya. Nyicil itu sifatnya adalah harus memulai sesuatu even if mulainya hanya di pemikiran. Contohnya apa? Teman-teman mulai untuk mengerjain skripsi nih. Mulai untuk nyusun jurnalnya sekarang, dipikirin sekarang, dicari dari HP, di-download dari HP, baru dikirim ke email kita sendiri dan nantinya akan dibuka di laptop. Nah, itu juga salah satu cara untuk mulai bertahap. Ya, jadi harus dimulai bertahap dari hal-hal simple. Kalau misalkan kita nggak mau untuk action ngetik sekarang, oke kita pikirin idenya sekarang. Nggak mau mikirin idenya sekarang, oke kita berusaha untuk bikin schedule sekarang. Mulai bertahap, do something, at least 1 sehari. Kita ke next slide. Oke, kita percepat ya. Take a break ya. Oke, maybe sampai sini bisa. Take a break, it means bahwa teman-teman nggak boleh merasa, ingat ya, meskipun tadi aku bilang social media sometimes toxic bagi kita, tapi kalau itu berlebihan ya.
sometimes kalau kita ngelakuin itu beberapa kali, it's still okay. Kenapa? Karena take a break itu dibutuhkan untuk netralisir hormon. Itu tadi yang aku jelasin. Selain untuk netralisir hormon adalah untuk memberikan jeda kepada tubuh kita istirahat. Karena kalau kita kurang istirahat, kurang tidur, dan lain-lain, nanti tambah stres lagi, masalah baru. Stresnya kenapa? Karena kurang istirahat. Stresnya kenapa? Karena kelaparan gitu ya. Take a break itu adalah penting untuk self reward kepada tubuh kita. Jangankan take a break, kadang kita juga perlu kasih self reward berupa apa? Berupa ngasih kado, ngasih makan. Kenapa begitu? Karena tubuh kita akan berasumsi, jika saya bekerja sama kerasnya di angka 8, maka saya akan mendapatkan reward dari orang ini yang ada di angka 8. Imagine kalau kalian memaksa tubuh kalian untuk kerja di angka 8, but never ever untuk memberikan diri kalian reward, kira-kira tubuhnya mau nggak komitmen lagi? Most likely males. Ya. Itulah kenapa di konteks skripsi ada yang bilang seperti ini, aku udah ngasih capek-capek ini kepada dia, tapi dia nggak terlalu excited waktu aku ujian, gitu kan. Kenapa kira-kira terjadi seperti itu? Karena kekecewaan terhadap komitmen. Itu juga bisa terjadi pada diri kita, kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kalau teman-teman punya kerja keras dan lain-lain, take a break, it's very important. Oke, mungkin sekian dari aku. Thank you so much. Dan kita bakal masuk ke dalam sesi Q&A. Thank you. Aku kembalikan ke MC or moderator. Oke, terima kasih Kak Laras, materinya tadi sangat menarik dan memberikan kita a whole new perception ya Kak about stress, dan kita jadi tahu stress management itu ternyata bisa menaikkan performance level kita, dan cara handle stress yang tepat itu gimana sih. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke sesi Q&A. Operator bisa dikirim link Slido-nya. Oke, teman-teman bisa langsung aja ke scan barcode-nya dan memasukkan kodenya 552805 dan silakan masukkan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ditunggu dulu Kak, ini belum pada masuk pertanyaannya. Oke, no problem. Kita tunggu dulu. Atau mungkin aku bacain pertanyaan yang ada di chat Zoom dulu sebelum yang di Slido. Ini pertanyaan dari pertanyaannya, Kak mau bertanya, apakah orang yang sama sekali tidak memiliki kegiatan, misalkan hanya berdiam diri di rumah, bisa memiliki stres. Kemudian suatu hari ia sangat ingin untuk belajar atau kerja, apakah itu termasuk efek dari stres? Oke, apakah seorang yang berdiam diri di rumah tidak akan terkena stres? Bisa. Karena begini, stres itu, stressful life event, itu tidak, triggernya itu is not always complex things ya. Tapi juga bisa simple things. Pernah nggak kalian lihat viral di sosial media, dia ada di rumah, tapi kucing peliharaannya sakit atau hilang. Akhirnya nangis gitu kan. Akhirnya rame ke tetangga dan lain-lain. Padahal situasinya di rumah. Atau di rumah, tapi keluarganya sering marah-marah, sering KDRT. Atau jangankan marah-marah deh, hal simple. Teman-teman lapar, begitu buka tutup saji, lauknya habis. Stres nggak? Stres ya. Stres, lapar, di rumah, nggak bisa masak gitu kan. Jadi bisa nggak sih orang yang diem, nggak ngapa-ngapain gitu kan, diem-diem aja di rumah, bisa nggak sih stres? Bisa. Karena waktu dia berdiam diri, situasi di sekitarnya itu belum tentu bisa dia kontrol kan. Jadi bisa jadi dia diem, ini nggak ngapa-ngapain, nggak menciptakan masalah, tapi kucingnya tiba-tiba bikin masalah. Atau orang-orang di rumah tiba-tiba ngeselin gitu. Jadi bisa menciptakan stres meskipun dia do nothing at all sebenarnya. Yang kedua adalah kalau misalkan dia tiba-tiba punya keinginan nih untuk bekerja gitu kan, punya keinginan untuk interest, untuk semangat untuk melakukan suatu perubahan, apakah itu dampak dari stres? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Karena tidak semua perubahan atau gerakan untuk berubah itu selalu diiringi oleh stres yang sifatnya negatif ya. Tapi ada juga orang yang mau berubah itu benar-benar karena trigger yang sifatnya mayoritasnya dominasi positif. Contohnya adalah kita mau ketemu crush gitu hari ini, atau kita mau kerja untuk daftar magang gitu ya. Nggak semua orang itu karena takut usia muda belum dapetin apa-apa, tapi ada orang-orang itu yang benar-benar devoted ya, atau katakanlah determined, atau benar-benar
seneng banget sama suatu proyek, misalkan seneng banget sama Project with Us ini, sehingga pada akhirnya dia benar-benar devoted untuk daftar. Bukan karena dia stres, bukan karena dia lihat yang lain atau ini dan itu, tapi karena dia benar-benar suka sama kontennya, benar-benar ngikutin, benar-benar ini dan itu. Pada akhirnya dia mau apply atau mau mulai kerja gitu. Jadi bisa nggak sih asalnya dari stres? Bisa, tapi nggak semua harus selalu dimulai dari stimulus-stimulus yang sifatnya negatif. Oke, kayak gitu ya jawabannya. Oke, terima kasih Kak Laras. Kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya yang ada Slido. Kita mulainya berdasarkan cepet-cepetan aja ya, biar fair. Oke, yang pertama dari Slido. Jadi aku sering banget stres karena hal yang aku pikir sendiri, Kak. Dan bahkan itu belum terjadi, Kak. Nah, gimana ya, Kak, solusinya biar bisa mengatasinya? Silakan, Kak. Oke, untuk punya proyeksi terhadap hal yang kita inginkan di masa depan itu sebenarnya salah satu survival instinct untuk trigger planning ya, atau pada saat kita mikirin masa depan, terus kita stres gitu ya, itu sebenarnya salah satu trigger dari tubuh bahwa ada hal yang kita inginkan tapi plan-nya belum jelas. Contohnya, kenapa sih nih si Anonymous satu ini, kenapa kamu bisa punya stres terhadap hal yang bahkan belum terjadi? Ya karena kamu pikirin dan kamu anggap itu penting. Kan impossible kamu mikir A kalau misalkan kamu nggak benar-benar memicu itu di dalam dirimu sendiri kan. Nah itu secara alam bawah sadar sebenarnya kamu menganggap hal tersebut penting. Entah satu, kamu menginginkan hal tersebut tidak sampai terjadi, atau kedua, kamu benar-benar menginginkan hal tersebut terjadi, tapi kamu tidak tahu atau tidak yakin apakah hal tersebut benar-benar bisa terjadi atau enggak. Contohnya kalau kita katakanlah kerja gitu ya, pekerjaan, kita stres padahal belum masuk daftar-daftar momen untuk daftar-daftar kerja, lulus juga belum, tapi kita udah stres. Itu kan bisa jadi karena kita nggak mau sampai jadi pengangguran dan atau kita pengen banget daftar pekerjaan tertentu tapi takut ditolak atau takut kita kegeser sama yang lain. Nah, focusingnya menurut aku is not only about the result ya, tapi focusingnya adalah tentang bagaimana cara mencegah result yang tidak diinginkan itu terjadi. Overthinking itu adalah salah satu hal yang sangat amat sering dialami oleh siapa kalau di konteks pekerjaan? Oleh akademisi. Akademisi adalah salah satu orang yang paling overthinking sedunia karena mereka tugasnya memprediksi apa yang ada di masa depan. Contohnya, memprediksi kapan timeline pandemi COVID-19 kurvanya turun, memprediksi apakah orang ini kira-kira obatnya bisa bekerja atau tidak, memprediksi kira-kira perkembangan AI ya atau teknologi digital sebaik apa ini dan itu. Tapi yang bikin overthinking daripada para ahli akademisi itu bagus dan pada akhirnya nggak buruk adalah karena di setiap mereka overthinking, mereka mikir plan untuk mengatasi overthinkingnya dan mereka mengeliminasi setiap trigger overthinkingnya. Contohnya, kamu overthinking karena ketakutan untuk dapat nggak ya aku pekerjaan di masa depan. Nah, alasannya apa sampai kamu bisa berpikiran untuk takut nggak dapat pekerjaan di masa depan? Katakanlah, aku takut, Kak, karena aku tuh ngerasa satu, IPK aku nggak tinggi-tinggi banget, yang kedua pengalaman organisasi aku nggak banyak. Oke, kita cari alternatif atau eliminasi. Yang pertama, di konteks apa sih pekerjaan itu benar-benar ngebutuhin IPK yang tinggi banget? Oh, ternyata berdasarkan riset di konteks akademisi. Pertanyaannya, kamu mau jadi akademisi? Nggak mau kan? Eliminasi. Buang satu trigger, akhirnya overthinkingnya berkurang. Yang kedua, masih overthinking nih Kak, masih ada di otak, di masa depan, masih khawatir karena aku nggak punya pengalaman organisasi. Seutas tips untuk organisasi atau project ya, yang aku belajar di PIO adalah bahwa sebenarnya inti dari perusahaan untuk konteks pekerjaan itu mereka tidak memutlakkan organisasi ya, tapi memutlakkan value yang ada di balik organisasi. Misalnya kepemimpinan, social skill, terus juga kerjasama. Jadi sebenarnya meskipun ada narasi organisasi itu penting, bukan organisasi secara mutlak sebenarnya yang penting, tapi keaktifan kalian untuk melakukan hal lain di luar perkuliahan itulah yang penting. Polanya mau ikut volunteer kayak magang kayak mau ikut internship, mau ikut semacam ini ya, program-program pelatihan menjadi peserta dan lain-lain, selama value-nya tercapai, pasti akan baik-baik saja. Jadi nanti kalau di interview ditanya, khawatir nih overthinking, takut ditolak, punya pengalaman organisasi nggak? Nggak, Pak, saya nggak punya. Boom, KO. Tapi kalau teman-teman menjawab dengan cara yang lebih bagus, misalkan punya pengalaman organisasi, Kak? Tidak, Pak, saya tidak punya pengalaman organisasi. Tapi saya punya value kepemimpinan, kerjasama, dan juga value untuk mengeluarkan inovasi dan kreasi yang saya latih melalui pelatihan di berbagai seminar yang saya ikuti berkaitan dengan psikologi dan juga HRD. Selain itu, saya juga berkontribusi aktif sebagai volunteer dan atau katakanlah kakak tingkat yang melatih adik-adik kelas saya di bidang psikologi misalkan. Dengan hal tersebut, meskipun saya tidak memiliki pengalaman organisasi, tapi saya memiliki pengalaman yang sama dalam hal kepemimpinan dan juga keilmuan yang setara dengan anak-anak organisasi lainnya. Boom, bastis, selesai.
You are overthinking because you never find an answer. Tapi begitu kamu eliminasi setiap answer-nya dan berusaha cari trigger-trigger apa saja, most likely apa yang terjadi di masa depan tidak akan semenakutkan itu. Jadi kalau kamu mau sering kepikiran hal-hal yang belum terjadi di masa depan, sebenarnya itu masih nggak apa-apa, karena itu bagian dari planning ya. Tapi cara untuk mengatasinya adalah seperti akademisi. Akademisi mengatasinya adalah dengan melihat dari mana asal masalahnya dan mereka berusaha untuk mengeliminasi setiap asal masalah hingga menemukan solusi konkret. Berarti cara saya untuk aman menciptakan suatu fenomena atau mencegah suatu fenomena terjadi adalah dengan mengkombinasikan A tambah B tambah C tambah D. That is the reason di mana kamu tidak akan lagi ya memikirkan masa depan tapi dengan stressful life event yang besar. Melainkan berpikir terhadap masa depan, stres, tapi planning atau terkondisikan. Maybe that is my answer untuk yang Anonymous 1. Gimana nih, MC atau moderator? Kita lanjut ke pertanyaan lain atau gimana? Oke, lanjut aja Kak mungkin. Pertanyaan kedua, how can stress be depression? Apakah depresi juga ada bagusnya? Bagaimana membantu orang dengan depresi? Kalau di kesehatan mental, which is itu sebenarnya ini ya, out of my reach. Jadi kayak di luar kuasa aku, karena aku masih mahasiswa S1, di konteks psikolog yang harus studi spesialis ya, atau S2, yang disebut sebagai depresi itu harus ke psikolog dulu. Jadi dia dari stres, tapi dia bertahan lebih lama, dalam kurun waktu sekian bulan, dan dia didukung oleh gejala-gejala lainnya. Jadi kalau misalkan stres, maybe hanya ini dan itu, kalau depresi itu lebih kompleks daripada stres. Bedanya apa sama gangguan, mungkin gangguan kecemasan. Kalau kecemasan itu biasanya datangnya dari externality factors only. Jadi kayak kita cemas, makanya kalau kita bilang, aku cemas sama ini, coba lihat polanya. Biasanya kata cemas itu dipakai untuk hal-hal yang sifatnya externality factors. Tapi kalau depresi itu most likely lebih ke internality things ya, yang berasal dari diri kita sendiri, kita pikirin sendiri, yang sumber-sumbernya kita buat-buat sendiri. Dan hal tersebut bisa ditegakkan oleh konsultasi kepada psikolog gitu. Nah pertanyaannya, bisa nggak sih depresi itu bisa jadi bagus? Most likely depresi itu sudah kata untuk gangguan, udah gangguan mental. Jadi kalau misalkan kita depres gitu ya, di konteks bahasa Inggris umum mungkin depresi yang stres, yang masih biasa-biasa aja, fine-fine aja, seperti yang kita bahas hari ini. Tapi di konteks yang benar-benar diagnosa, yang sudah sampai gangguan depresi, it's not good, ya, itu buruk. Itu sudah sampai di konteks gangguan. Karena ibarat kata, kalau teman-teman ini ya, levelnya tuh gini, stres, depresi, dan atau kecemasan, lalu meningkat lagi menjadi bla 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 bla. Mungkin lebih tepatnya stres gitu ya. Stres, ini optimum level of stress, terus too much stress atau burnout, di atasnya burnout ada depresi dan atau slash kecemasan dan atau bla bla bla, baru di atasnya lagi teman-teman bisa suicidal atau punya kecenderungan bunuh diri katakanlah. Nah, ini kan sudah di level sini. Ini berbahaya ya. Orang burnout aja udah berbahaya apalagi di atas burnout. Sama kayak batuk ya. Batuk biasa kayak aku tadi nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa. Batuk sudah mulai berdahak parah gitu ya. Tapi masih nggak apa-apa, sendiri bisa. Batuk berdahak, berdarah, sendiri apa harus ke dokter? Ke dokter. Batuk berdahak, berdarah, demam, pilek, nggak bisa jalan. Wah, itu udah ini ya. Harus ke dokter dan harus dapat penanganan yang sifatnya profesional. Jadi depresi baik nggak? Most likely depresi itu kalau udah gangguan itu harus ditangani. It's not good ya, nggak baik karena udah naik tingkat sangat jauh di atas burnout. Oke, aku balikin lagi ke MC or moderator. Oke, mungkin kita balik lagi ke pertanyaan di Zoom dulu sebelum balik ke Slido. Ada pertanyaan nih Kak dari Nabila Oktavia Syahputri. Halo Kak, aku Nata. Aku salah satu breadwinner di keluarga. Jadi setiap kalau aku capek dan pengen istirahat, aku ngerasa bersalah dan coba cari-cari kegiatan, berakhirnya burn out. Gimana tuh Kak? Oke, jadi coba ulang pertanyaannya gimana? Jadi si Nata ini breadwinner di keluarga. Jadi setiap kalau dia capek dan pengen istirahat, dia jadi ngerasa bersalah, Kak. Terus nyoba-nyoba cari kegiatan lagi, malah jadi burnout. Oke, great. Actually, itu semacam symptom of care ya. Jadi simptom kepedulian. Maybe kamu orangnya ini apa takut ini ya, punya simptom untuk takut mengecewakan orang lain, takut untuk tidak memenuhi ekspektasi orang lain, takut untuk mengecewakan dirimu sendiri maybe di konteks ekspektasimu sendiri dan atau takut untuk tidak cukup dalam standar yang kamu punya. Perasaan di saat kamu merasa menyesal atau merasa bersalah, itu harusnya dibalikan pertama kepada dirimu sendiri. Waktu kamu capek dan kamu tidak istirahat, apa kamu nggak merasa bersalah sama dirimu sendiri? Kamu maksa dirimu untuk kerja sebegitunya, dan waktu mereka minta waktu untuk istirahat, kamu bahkan nggak kasih.
That's toxic ya. Itu toxic, itu kerja Rodi. It's hustle life culture shouldn't be ya seperti yang apa kita punya sekarang. Mungkin untuk konteks ini aku bakal jelasin seperti Tesla. Kalian tahu Tesla yang buat ini mobil listrik itu? Tesla dalam wawancaranya bilang bahwa dia hanya tidur 6 jam dalam sehari. Ya, dia hanya tidur 6 jam dalam sehari dan bahkan di tengah-tengah rapat itu Tesla kadang dia double job ke kerjaan lain, dia mikir kerjaan lain, dia bahkan melewati makan siang, makan malam dengan cara yang sangat amat sporadik, jadi lupa makan, tidurnya 6 jam sehari, lupa makan, dan kerja etiknya gila-gilaan. Waktu dia mau nerbangin roket, 3 kali dia gagal sampai diancam oleh investor, dan investornya beberapa angkat kaki, baru di percobaan keempat atau ketiga ya, aku lupa, itu barusan dia sukses ya, dan kita lihat infonya. Apakah Elon Musk itu kerja Rodi? Ya. Apakah Elon Musk itu hustle life culture? Ya. Apakah ada orang lain yang hustle life culture selain Elon Musk? Ya. Siapa contohnya? Tesla. Tesla hustle life culture. Einstein waktu dia mencoba membuat teori, dia mengurung diri dalam kamar selama beberapa waktu. Apakah itu hustle life culture? Ya. But apa yang membuat mereka pada akhirnya baik-baik saja di konteks kesehatan mental? Here's the thing. Waktu mereka melakukan apa yang membuat orang lain merasa mereka stres, mereka actually not that stress. Waktu kalian lihat wawancaranya Tesla dan dia bilang, kamu pernah nggak sih berpikir untuk menyerah? No. Nggak pernah bahkan saya berpikir sedikit pun tentang menyerah terhadap roket yang saya ingin buat. Saya mau buat roket yang tidak harus emisinya atau badannya itu dibuang ke angkasa, tapi bisa turun kembali ke bumi. Dan it's actually most likely impossible ya, karena roket itu kan harus dihempaskan keluar gitu ya, ke atas, dan pada akhirnya badannya dibiarkan mengawang di angkasa, dan itulah cara roket itu untuk terbang. Tapi dia mau bikin yang badannya itu bisa nempel nih, nempel balik lagi nih, dan itu most likely udah 3 kali gagal, triliunan habis. Tapi Tesla tuh nggak pernah bilang dia mau menyerah. Kenapa? Karena pekerjaan Tesla cukup membahagiakan bagi dia. Jadi waktu orang lain lihat, gila, Tesla tidurnya cuma 6 jam sehari. Dia sudah merasa happy dan tersuntikkan oleh kebahagiaan, tersuntikkan untuk merasa tenang, merasa nyaman waktu dia mengerjakan apa yang dia kerjakan. Jadi kalau kalian lihat teman-teman kalian produktif banget, gila nih orang nggak stres apa? Dia doing things yang mereka suka. Maybe kita nggak mengerti dengan orang-orang seperti itu karena kita tidak passionate kepada mereka. Karena kita kerja bukan pada passion yang kita mau atau passion yang kita suka. Sehingga kita sangat amat susah memahaminya. Sama kayak kalian lihat orang jatuh cinta ya, susah nggak dipahami? Susah, ya nggak? Karena apa? Sudah terlalu jatuh cinta. Nah, jadi kalau kamu tuh ada di kondisi di mana, Kak, aku mau istirahat, tapi aku merasa bersalah kalau misalkan aku istirahat, kamu harus lihat dulu di momen dimana kamu merasa bersalah atau istirahat, biasanya tujuannya atau goals-nya itu tidak clear ya. Tujuan pekerjaan kamu biasanya most likely juga tidak terlalu membuat kamu bahagia, sehingga kamu tidak pernah merasa cukup gitu, atau kamu tidak pernah merasa puas terhadap suatu konsensus. If you want to do things seperti apa yang dilakukan kepada Tesla atau seperti apa yang dilakukan kepada Einstein ya, maybe agak sedikit hustle tapi tetap sehat mental, you need to remember bahwa hal tersebut hanya bisa bekerja di beberapa hal. Satu, if the work that you do itu juga bisa menghasilkan stimulus lain. So segila-gilanya orang menganggap kamu sebenarnya tidak gila karena sambil bekerja kamu sambil minum air, sambil happy, sambil ketemu ini, sambil nemuin ide baru. Jadinya orang anggap kita gila padahal kita tuh happy, kita senang ngelakuinnya. Yang kedua adalah you can do that only if tujuan kamu segila itu, dimana kalau kamu beristirahat, maybe kamu tidak akan pernah mencapainya. Contohnya siapa? Belva Devara, Iman Usman. Pada saat momen-momen di mereka mau ujian di kampus-kampus besar, mereka nggak tidur. 2-3 hari boleh nggak? Nggak apa-apa, karena memang itu yang dibutuhkan. Tapi ingat, itu tidak bisa bertahan setiap hari. Karena tidak setiap hari kamu dalam periode yang semacam itu kan. Gitu. Jadi, it's a symptom ya. It's a symptom that maybe you are insecure about your own self, your own expectation, and maybe the expectation of others yang ada di sekitar kamu. Dan kamu tidak boleh begitu, ya. Kalau konteks yang pekerjaan kamu lakukan itu tidak ada di dalam dua situasi, maybe tujuannya normal ya, biasa-biasa aja, nggak segila itu, ngapain aku segila ini. Yang kedua adalah your job ya. Kalau your job is bahkan tidak membahagiakan bagi dirimu, you doing this, tapi kamu nggak paham polanya, tapi kamu masih tidak mau memberikan kesempatan bagi tubuhmu istirahat, that's toxic, totally toxic. Kamu tidak menyelam sambil minum air di saat bekerja, tapi kamu membuat dirimu untuk tidak menyelam lagi saat tidur, that's toxic, totally toxic ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Beberapa konteks fine, kalau tujuannya gila dan lain-lain. Bukan berarti semua orang harus melakukannya, tapi beberapa orang harus melakukannya, karena apa? Mereka bukan mayoritas populasi. Itulah kenapa orang seperti Tesla hanya satu di dunia ini, ya nggak? Orang seperti Albert Einstein hanya satu di antara sekian miliar populasi. But the problem is kita nggak mau jadi Einstein, kita nggak mau jadi Tesla. We should be a normal people life yang akan menjalani hidup kita. That's why kamu harus tahu standar kamu, kapasitas kerja kamu, kapasitas otak kamu, dan
what's your own expectation? Apa modal kamu untuk dapat ke sana? Maybe that's all my answer. Thank you. Oke, makasih Kak Ras. Kita lanjut ke yang Slido lagi. Mungkin yang pertanyaan yang atas agak-agak mirip ya sama yang sebelumnya. Kita ke yang bawahnya. Salah satu cara stres management, oh ini, yang mungkin yang atas ya. Kak, bagaimana mengatasi rasa lelah akibat stres ketika skripsi yang berujung membuat kita tidak bisa mengerjakan skripsi dengan maksimal? Dari Atila. Oke, it's good. Karena aku juga lagi ngerjain skripsi nih. Aku juga kadang stres. Jadi gini, waktu aku ngerjain skripsi, aku tahu aku stres dan pada akhirnya aku juga sudah tahu kapasitas kerjaku. Jadi kalau kamu tuh ngerjain sesuatu nih, kalau kita kan nggak mau nih ada penyesalan di kemudian hari ya. Takutnya kita ini nih leye-leye, tiba-tiba nanti nyesel, tiba-tiba nanti nangis, tiba-tiba kayak ngapain lah gitu kan. Nggak mau nyeselnya itu kan. Jadi biar nyeselnya itu nggak terlalu besar, kamu harus tahu dulu kapan kamu bisa bekerja. Nah, kapan kamu bisa bekerja itu di dua konteks. Yang pertama, apakah sifatnya selalu pasti ataukah sifatnya itu fluktuatif. Sifat selalu pasti itu misalkan contohnya aku sebenarnya bisa kerja kapanpun, nggak perlu mut-mutan, nggak perlu nunggu hari, nggak perlu ini. Jadi kayak aku mau kerja besok, besok bisa kerja, bisa langsung ada idenya. Tapi kan ada nih orang-orang yang fluktuatif, mut-mutan. Jadi kalau nggak mood, nggak jalan skripsinya. Atau kalau dia nggak happy, nggak jalan ininya. Jadi strategi kamu yaitu justru jadiin lelah kamu itu sebagai stimulus untuk menaikkan atau menetralkan perasaan kamu sehingga kamu bisa produktif lagi. Dengan asumsi begini, kalau satu-satunya momen saya bisa produktif adalah saat mood saya bagus, maka kewajiban saya bukan memaksakan skripsi saya di atas mood yang buruk, namun menaikkan mood saya terlebih dahulu sehingga mood saya siap untuk mengerjakan skripsi. Nggak boleh kebalik. Ingat ya, orang itu punya titik produktivitas yang beda-beda. Aku nggak perlu nunggu mood untuk ngerjain skripsi. Temen aku harus punya mood yang bagus untuk ngerjain skripsi. Temen aku satunya harus ada di kondisi yang tenang buat ngerjain skripsi. Kalau kamu tidak bisa berada dalam kondisi optimum level of stress, ingat tadi, optimum level of stress. There should be stress, tapi should be optimum. Optimum is not only about your own self, tapi juga about your surroundings, apa yang ada di sekitarmu. Jadinya, mekanismenya adalah jangan menganggap itu sebagai pure ancaman, tapi anggap itu sebagai simptom untuk melakukan strategi. Jadi kalau misalkan lelah, letih, kamu lihat dulu, kapasitas aku kerjain skripsi itu apa ya? Apakah sebenarnya aku kalau capek tetap bisa ngerjain skripsi? Nah, kalau misalkan tetap bisa ngerjain skripsi, ya berarti ini nggak harus terlalu diladenin. Tapi kalau nggak bisa, berarti polanya begini. Oke, now my strategiku adalah gimana caranya aku bisa tidak capek lagi, kemudian aku ada di optimum level, sehingga aku bisa mengerjakan skripsi. Karena kalau persepsi kamu adalah, aduh aku capek nih, ya udahlah, gas aja. It's toxic, ya nggak? Udah nggak ada di situasi optimum level of stress, memaksakan tambah toxic. Pasti muring-muring, ya nggak? Pasti marah-marah. Muring-muring itu bahasa Indonesia marah-marah. Makanya banyak orang di skripsi itu kayak mesa-mesa, segala macam. Karena dia strateginya nggak bagus. Makanya kamu lihat dulu kondisi dirimu. Aku tuh cuma bisa ngerjain skripsi pas mood-moodan, good, gak apa-apa. Do anything yang bisa buat mood kamu bagus di hari itu, ciptakan banyak stimulus, begitu moodnya bagus, komitmen, setiap mood aku udah bagus, aku skripsi. Selesai, balik lagi. Mood aku buruk, cari hal lain ya. Anggaplah hal-hal lain itu sebagai apa? Sebagai me time. Aku contohnya, aku belgi skripsi 2 minggu karena aku nonton anime ya. Aku nonton anime selama 2 minggu dan aku tidak merasa bersalah nonton anime karena aku sudah tahu kapan otak aku bisa bekerja dan diajak komitmen lagi kayak gitu. Jadi nggak usah merasa bersalah ketika kamu lelah atau capek atau stres. Ingat, kita punya titik optimum level of stress yang beda-beda. Jadi begitu kamu stres, balikan di situasimu ke konteks netral, barulah bekerja, bukan sebaliknya. Oke, itu aja. Wah, ini Salwa juga nonton anime. Oke, itu aja. Aku balikin lagi ke MC or moderator. Oke, lanjut lagi di Slido lagi. Pertanyaan dari Anonymous lagi. Bagaimana Kak cara mengatasi rasa malas dalam melakukan sesuatu ataupun malas dalam beraktivitas lainnya karena seperti ngerasa capek? Oke. Well, pertanyaannya tuh begini. Kita tuh jarang malas untuk hal yang excited bagi kita loh, atau penting bagi kita tuh jarang banget malas loh. Contohnya kayak, kenapa orang itu nggak pernah malas buat game-gamean? Coba, kenapa? Karena game-gamean itu hiburan. Kita nggak perlu ngelakuin banyak adaptasi pemikiran untuk masuk ke dalam game. We just do it for fun. Kita kalah nggak masalah, kita kehilangan ini kita bisa ngulang, ya nggak? Kenapa orang itu senang banget open social media? Because we do it for fun. Kita cuma tinggal scroll, kita cuma tinggal lihat hidup orang, like. Nggak akan ada orang yang judgmental terhadap hidup kita. Tapi coba kita ngelakuin satu hal.
yang agak sedikit berbeda. Contohnya adalah kita post sesuatu. Ya. Ini pasti nih ada di kalian di antara 200 orang ini. Ada orang yang kalau post sosial media dia balik lagi ke sosial media untuk ngelihat siapa yang udah like, siapa yang udah komen gitu ya, atau bikin story, siapa yang lihat storyku, ada nggak orang gitu? Ada, apalagi kalau ini ya, menyinggung crush-nya gitu ya. Menyentil crush-nya, ada dalam sebuah mission gitu kan, untuk menyentil crush-nya, itu orang-orang begitu. Kira-kira apa yang membuat orang-orang itu merasa biasa saja, malas dan excited? The reason is because you know what you do di goals ya, di konteks goals atau tujuannya. Jadi kalau misalkan kita tuh sosial media gitu kan, terus kita nggak tahu tujuannya apa, most likely kita males gitu. Tapi alasan kenapa kita secara tidak sadar, kalau aku tuh secara tidak sadar aku refleks setiap pagi aku bangun, aku membuka Instagram ya, itu sebenarnya adalah karena diri kita itu menginginkan stimulasi untuk bahagia itu tadi. Tujuannya maybe agak nggak clear gitu ya. Tapi tujuannya sebenarnya untuk merasa apa? Merasa bahagia, merasa nggak FOMO atau fear of missing out, ketinggalan. Jadinya kita terus-terusan buka. Atau kalau kita lagi post ya, kenapa kita lihat terus? Karena kita pengen validasi untuk benar-benar disukai, benar-benar dapat komen, benar-benar dilihat crush story kita yang nyindir dia, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu malas ngelakuin sesuatu, tujuanmu kurang clear. Tujuanmu kurang, kok kayak aku kasar kali. tujuan Anda ini bisa jadi kurang jelas atau kurang clear gitu ya. Jadi kamu males karena kamu menganggap itu tidak penting gitu. Karena hal simple itu ya, hal simple yang sangat amat tidak berguna akan terasa sangat amat penting dan tidak akan sangat amat memalaskan jika hal tersebut sangat amat urgent atau ada di hati kita. Contohnya di chat lagi apa gitu ya, dari crush. Penting nggak? Enggak. Gitu kan, kita bisa jadi lebih penting ngurus skripsi atau ngurus yang lain atau makan, tapi karena itu crush gitu ya, penting bagi hati kita berdebar-debar gitu. Jadi malas itu simptom. Malas itu simptom kalau kamu belum nemu tujuan kenapa sih kamu mau ngelakuin itu, atau kenapa sih ini benar-benar penting, kenapa sih aku harus peduli sama hal ini gitu. Jadi kalau kamu nggak mau malas dan pada akhirnya kamu mau ngelakuin itu lagi, kamu harus nemu tujuannya. Semakin banyak tujuan, semakin mustahil kamu malas. Contohnya kayak kuliah ini ya, kuliah. Ada nih orang nih kuliah nih, tujuan aku kuliah itu sebenarnya mau kerja aja, Kak. Kalau tujuannya itu doang, most likely mereka bisa DO dengan sangat amat mudah. Kenapa? Karena begitu mereka punya alasan, wih ternyata aku bisa nih, udah kerja tapi nggak kuliah, most likely mereka akan bisa meninggalkan kuliahnya. Tahu nggak kenapa alasan most likely mahasiswa, bahkan yang udah IPK-nya jelek gitu ya, atau nilainya banyak yang buruk, atau temennya ngeselin, tapi dia tetap mau ngelanjutin kuliah sampai akhir, meskipun itu agak-agak males ya, karena tujuannya banyak. Yang pertama, tujuannya adalah takut nih nggak dapat kerja. Yang kedua tujuannya adalah tanggung, udah jalan 2 tahun, udah ditanggung 3 tahun. Yang ketiga adalah untuk membanggakan orang tua. Ya kali gitu kan, orang tua aku udah ngebiayain, orang tua aku ini. Yang keempat adalah malu. Malu Kak kalau nggak kuliah, kalau dilihat ini dan itu. Yang kelima adalah udah terlanjur dicap orang sebagai anak kuliah lah. Banyak kan alasannya 5, bisa tembus 10, tembus 100-an. Akhirnya most likely kita tidak malas. Semalas-malasnya kita masih dilakuin. Jadi kalau kamu malas, ingat, kamu harus menemukan at least satu tujuan. Kalau kamu tidak mau tujuan itu, malas itu salah, kamu harus menemukan semakin banyak tujuan. Karena nanti apa? Semakin banyak tujuannya, semakin susah untuk disepelekan. Semakin banyak hati yang kita put into there, pada akhirnya semakin sulit kita untuk berpura-pura tidak tahu dan berpura-pura tidak peduli. Ya, sama seperti yang kita lakukan kepada crush. Jadi itu ya analoginya. Oke, maybe itu aja. Aku balikin lagi ke MC or moderator. Oke, mungkin pertanyaan tadi sebagai penutup sesi Q&A malam ini, karena keterbatasan waktu, mohon maaf banget untuk pertanyaan yang bisa disampaikan malam ini hanya sampai itu aja. Terima kasih teman-teman atas pertanyaan-pertanyaan kerennya dan jawaban dari Kak Laras yang sangat insightful ya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab di kesempatan kali ini, teman-teman boleh nih hubungi kakaknya mungkin lewat Instagram Kak atau email, atau mungkin di webinar selanjutnya. Oh iya, Boleh. oke. Ya teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi yang akan dikirimkan di kolom chat. Wajib ya teman-teman, soalnya absennya itu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Mungkin linknya bisa di-send di chat. Oke. Sebelum sesi ini berakhir, untuk Kak Laras dipersilakan untuk memberikan closing statement-nya. Oke. Maybe closing statement aku adalah stress is a normal thing. Kita ngalamin stres bukan karena kita gangguan mental, tapi karena kita manusia normal. Tapi ingat, nggak semua stres itu buruk, karena sometimes kita membutuhkan stres agar kita tidak berada di zona nyaman, kita mau berubah, dan kita bisa menggapai apapun yang kita mau.
Segala hal pasti terasa sulit di awal, tapi ingat segala hal yang menyulitkan pada akhirnya semakin sedikit populasi yang menguasai, semakin sedikit populasi yang sukses untuk menaklukkan. Jadi setiap teman-teman dapetin obstacle yang bikin teman-teman stres atau lain-lain segala macamnya, ingat tujuan kenapa teman-teman memulai, dan ingat one day di masa depan aku pasti akan berterima kasih atas keputusan yang aku lakukan hari ini. Sesimpel mengikuti webinar hari ini. Jadi that's all dari aku. Thank you so much. Aku kembalikan ke MC or moderator. Oke, dari materi yang disampaikan Kak Laras tadi, kita dapat mengambil kesimpulan ya bahwa ternyata stres itu bisa jadi baik. Hanya jika kita dapat menstimulasi performa tubuh yang baik pula. Kita bisa mengatasinya mungkin dengan lebih tenang ya Kak, bertahap, fokus, dan membagi waktu dengan baik. Benar kan Kak Laras? Oke, sebelum penutup, yuk teman-teman on cam karena kita mau ada sesi foto nih. Boleh rapi-rapi dulu dan dandan dulu, boleh on cam semua. Yuk, on cam yuk. Dan dulu nggak apa-apa, rapi-rapi. Mungkin kita tunggu beberapa teman-teman lain untuk on cam dulu. Oke, karena udah lebih dari 2 slide yang on cam, mungkin kita bisa langsung foto. Ada 11 slide ternyata. Oke, operator udah siap. Kak Laras juga udah siap. Oke. Mungkin ini pose formal dulu. Mulai ya. 1, 2, 3. Kita ke slide kedua. 1, 2, 3. Slide 3. Slide 4 pada off cam. Kayaknya sampai situ aja fotonya. Untuk peserta-peserta jangan lupa untuk terus mengikuti update rangkaian acara webinar with us, apalagi topik-topik yang akan diangkat untuk webinar-webinar selanjutnya akan menarik-menarik banget nih. Kita juga punya acara-acara yang juga loh. Kalian boleh cek di IG kita @projectwithus.id atau Telegram tinggal search aja Project With Us. Aku juga ada info bagi peserta yang udah masuk grup WA, kalau bisa ditahan dulu, jangan leave, biar untuk webinar selanjutnya kalian nggak usah daftar-daftar lagi, grup itu bakal dipakai untuk webinar-webinar selanjutnya, jadi kalian tidak perlu isi G-form. Oke, semua itulah akhir dari sesi webinar with us malam ini dengan judul Stress is Good, How to React Stress for Youth People in this Hustle Era. Terima kasih banyak Kak Lara Safa yang sudah bersedia hadir sebagai narasumber dan mau sharing-sharing ke kita. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dan aktif bertanya. Pertanyaan-pertanyaan tadi masuk banyak banget. Makasih ya teman-teman. Diharapkan teman-teman yang sudah hadir malam ini mendapatkan manfaat dan wawasan baru. Saya mewakili panitia ingin memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan pamit undur diri. Terima kasih semua. Selamat malam.